Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Kita masuk ke IG Live yang ke episode ke-12. Pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai pasien GERD anxiety dan hubungannya dengan persiapan puasa Ramadan. Ya, ini banyak banget pertanyaan ya yang menanyakan, "Dok, saya itu ada GERD anxiety, saya boleh puasa apa enggak sih?" Ada juga yang nanya, "Dok, saya itu punya radang usus." Seperti narasumber kita, Lia, bisa puasa nggak sih? Atau juga, "Dok, saya tuh belum pernah puasa karena sakit. Terus sekarang udah sembuh. Mau puasa bisa nggak sih?" Kayak Bu Steffi ya. Jadi nanti kita dengarkan dari narasumber kita. Hari ini saya mengundang banyak sekali narasumber. Yang pertama selebgram Steffi Agnesia, yang kedua pengusaha yang namanya Lia yang baru sembuh dari penyakit radang usus, alhamdulillah, dan ada juga batu empedu dan sudah bagus sekarang kondisinya. Dan the one and only yang sangat hits itu dokter psikosomatik, Dokter Andri ya. Jadi kita nanti akan berbincang-bincang panjang lebar dengan selebgram Steffi Agnesia, dengan pengusaha Leo dari Cirebon, dan juga dengan Dokter Andri. Oke, ini karena narasumbernya banyak, saya mulai dari sekarang deh untuk mengundang ketiganya. Mudah-mudahan sudah pada ini ya, Dokter Andri, Lia, sama Bu Steffi belum kayaknya nih ya. Coba kita cari Steffi. Udah ada belum ya? Oh, udah nih. Oke. Ayo di accept. Steffi, Lia. Halo. Halo dok. Lia. Halo, Halo Dokter dokter Andri. Andri. Halo, apa kabar Lia, kakak? Baik Alhamdulillah dokter. baik. Sehat, Gimana nih? sehat. Katanya baru selesai makan nih bos kita nih satu. Ya, pulang nih hari ini. Cie. Kenapa? Baru beli selesai kacamata dok. Oh, baru selesai praktek. Oh tadi iya. 6. Jam 6. Wah, hebat. Sekarang bikin 2 sesi kayaknya ya, dengar-dengar Dokter Andri. Oh, buat nanti tanggal 20 April, Selasa, Oh, Kamis, baru. Oh, belum doang. sekarang ya. Ntar ini kita nunggu satu lagi. Steffi, tahu nggak ya hari ini? Ingat nggak ya dia? Tahu, nggak tahu tuh dok kalau ingetnya. Kayaknya tahu tadi sih ada di Instagram Stories juga sih. Nih saya kirim lagi deh, send request. Hmm. Nih. Jadi, Lia nih, gimana Hmm. nih? Lia tahun lalu puasa nggak, Lia? Puasa. Puasa. Walaupun lagi sakit-sakit gitu masih bisa puasa ya? Masih puasa Full. dok. Full Full waktu puasanya. itu datang bulannya ke pas-pasan nggak sebelum puasa sampai sesudah puasa gitu. Halo, Steffi. Wah, dia freeze. Kak Dia Stevi. Steffi freeze, dia sinyalnya anu kali. Halo. Wah. Kok dia slow motion? Kalau selebgram kayaknya ada slow motionnya. Aduh, sinyalku jelek kayaknya. Oh, jelek sinyalnya. Ya. Kebanyakan IG live kali Steffi, jadi sinyalnya jelek. Endorse-nya laris manis saya lihat. Enggak. Waduh, lihat. Alhamdulillah. Halo Steffi, selamat malam. Assalamualaikum. Halo Kak Wina, halo. Halo semua. Halo. Jadi nih supaya tidak membingungkan, nanti saya akan mengarahkan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa ya, karena kalau semuanya ngomong bingung. Karena saya pernah lihat IG live yang berempat tuh semuanya saling ngomong itu, jadi berantakan. Jadi saya mulai dari Lia dulu deh. Nah, Iya dok. Lia sebagai pasien GERD anxiety survivor yang kebingungan dan
hampir depresi mungkin Lia ya, setelah 4 tahun sakit gitu ya. Mm-mm. Kayaknya sih Iya, dokter Andri yang tahu dok. Kayaknya iya. sih. Nah, jadi Lia itu waktu awal-awal itu tetap bisa puasa ya? Wah, masih bisa. Waktu itu Oh, masih bisa alhamdulillah puasa, hebat ya. sekali. Itu pakai Heeh. sahur gitu ya. Jadi tentunya dengan pola Iya. hidup yang sehat. Karena banyak banget pasien-pasien sahabat kakak yang nanya, dok, saya itu ada GERD anxiety, bisa puasa apa enggak? Mm-mm. Mereka Mm-mm. tuh pada Bisa dok. ketakutan, pada sugesti sendiri. Jadi karena kalau punya GERD anxiety itu nggak bisa puasa. Waktu Lia menjalani puasa itu, ya berat nggak? Atau ada keluhan nggak? GERD-nya kambuh atau eh bagaimana? ka- Kebetulan waktu Lia sih tahun lalu belum ada anxiety-nya parah Mm-mm. kayak sampai panic attack ya dok ya waktu tahun Oke. kemarin. Jadi baru Mm-mm. anxiety biasa aja gitu. Jadinya Hmm. bisa dijalanin gitu. Oke, jadi Mm. anxiety-nya itu mulainya kapan? Anxiety-nya sebenarnya sih udah lama tapi nggak begitu sering gitu. Memang ada Hmm. kadang-kadang tapi Mm-mm. hilang sendiri. Nah, kebetulan puncaknya pas tahun 2020 kemarin gitu, pas bulan Hmm. Juli Hmm. gitu. Nah, sebentar, saya balik ke ini nih yang ngobatin Lia ke dokter Andri. Mm-mm. Itu jadi Lia ini lebih ke generalized anxiety disorder atau panic disorder nih, Indri? Sebenarnya lebih Boleh, mengarah boleh ke dibongkar kan? Boleh dibongkar kan, Lia? Inform Boleh, konsen dulu boleh, nih. boleh, boleh, Boleh ya? boleh, boleh dong, boleh, boleh. Boleh. tempatkan ya. Iya. Ya sebenarnya sih mungkin awal pertamanya kelihatannya eh, cemasnya gitu yang dominan ya, dominan cemasnya. Generalized Tapi anxiety, ya kalau generalized general anxiety disorder itu kan dia mengambang, jadi nggak terlalu berat gitu kan. waktu Kalau awal. kalau soalnya kalau Steffi lebih ke panik kalau saya lihat. Nah, kalau Tapi Lia ini udah nggak tahu GAD apa kenapa panik juga? belakangannya itu lebih Hmm. dominan ininya ya. Jadi kelihatannya Panic gejalanya itu disorder. sangat berhubungan erat dengan pemicunya gitu. Jadi Oh, oke. itu sempat ngobrolin tentang masalah ada yang namanya kan gangguan penyesuaian. Gangguan Ah. itu maladjustment itu biasanya depressive symptoms kan. Jadi gejalanya lebih Oh. aktif kayak gitu. Nah, ketika Hmm. ditelusuri memang kelihatannya itu dari masalah lambung, empedu gitu yang Mm-mm. akhirnya makanya mengarah ke apa ke gangguan lambung yang menimbulkan kondisi gangguan depresi cemas gitu. Karena memang sekarang ini memang ada yang tipikal seperti itu. Kalau dulu kan nggak terlalu dominan ya, orang taunya bahwa oh psikosomatik itu gangguan cemas depresinya bikin orang sakit lambung. Tapi kalau sekarang sebenarnya gangguan lambungnya itu bisa menyebabkan orang mengalami cemas atau depresi kayak gitu. Ya, ya. Nah, ini menjawab pertanyaan Steffi nih ya, Steph. Steffi kan belum pernah puasa ya, Steph ya. Tahun ini gimana? Ceritakan. Berani puasa nggak, Steph? Rencana insya Allah maunya puasa. Nanti dicobalah. Sekarang sih udah membaik banget, GERD-nya sudah membaik banget. Udah better banget. Sempet ke dokter Andri juga kemarin. Iya. Membaik banget kok, udah better banget dan insya Allah mau coba untuk puasa. Nanti kita Nah, lihat lah. mungkin Lia mau ngasih Iya dok. tips-tips nggak sesama GERD anxiety survivor? Apalagi ini kan Steffi baru mau mulai puasa nih. Mm-mm. Uh, Mm-mm. coba mungkin bisa dijelaskan, Steph, kenapa Steffi baru mau mulai puasa sekarang? Boleh nggak sedikit Ya, background-nya ya. kenapa? Sekarang karena memang aku kan baru mualaf ya. 4 tahun lalu aku baru mualaf, terus aku hamil, terus menyusui, hamil lagi, menyusui lagi. Nah Doyan sekarang ya? baru karena Hobi atau menyusui, doyan itu? karena harus berhenti kemarin minum obat dokter kakak. Jadi aku Ya, membaik ya. banget karena aku minum racikan obat dokter kakak akhirnya. Dan itu memang di dokter kakak menyarankan untuk berhenti menyusui. Dan aku udah ngobrol sama suami akhirnya disetujui dan akhirnya dah berhentilah menyusui. Jadi sekarang mau mencoba untuk puasa gitu. Mantap. Nah, Mm-mm. kalau menurut Lia, tantangan terberat, saya nggak nanya dokter Andi nggak puasa soalnya. Jadi dia nggak tahu. Nah, tantangan terberat untuk pasien GERD anxiety ketika berpuasa tuh apa, Lia? Tips-tipsnya buat Steffi. Kalau bisa diatur polanya dok, dari minum obat sama dari Mm-mm. makannya.
Jadi kalau kita sahur, misalkan kan imsak kan biasa jam 4 kurang sekarang ya dok ya. Iya. Gitu. Kita bangun lebih awal, misalkan jam 3 Mm-mm. kurang untuk minum Mm-mm. obat dulu. Nah setelah Mm-mm. itu baru kita makan tuh. Makannya tuh yang sebisa mungkin jangan yang menaikkan asam lambung tinggi lah kan. Gitu seperti Ya. yang kata dokter kakak. Nah udah Mm-mm. gitu minum air putih yang banyak. Ya, Nah setuju baru kita sekali. Itu karena mulai. meningkatkan kenyang. Nah, Steffi ini termasuk yang pasien GERD anxiety yang cepat banget perbaikannya. Nah, eh, tadi kan waktu pertama kali kita ketemu nih, Steph, saya tuh beranggapan, wah gila ini pasien paniknya super duper banget, semuanya dipanikin. Lebih parah dari Lia loh paniknya, Lia. Masa sih? Iya, hal-hal Dari kecil. kepala aku cek semua. Iya, lebih parah dari Lia. Tapi kalau Lia, kalau menurut saya benar kata Dokter Andri, karena udah 4 tahun, jadi sudah masuk ke fase depresi mungkin ya. Nah, kalau nggak tahu nih benar nggak nih, Andri? Ini gue sok-sok jadi ahli psikiater. Kalau penilaian lo terhadap Steffi gimana? Sorry ya, Steffi boleh nggak dibongkar dikit nih sama Dokter Andri? Minta izin dulu Mas Steffi, boleh nggak? Boleh dong, boleh Halo? banget. Boleh dok, boleh. Boleh. Kalau penilaian assessment dari seorang Dokter Andri waktu pertama kali ketemu Steffi dulu, kenapa tuh? Maksudnya GERD anxiety-nya kenapa? Kalau Lia kan lebih ke arah ada gangguan penyesuaian, lebih ke depresi karena penyakitnya udah lama. Nah, kalau Steffi ini kenapa nih, Andri? Iya, Ingat ketemunya nggak? cuma saat waktu itu kan. Dan Lo udah bisa memang buat assessment nggak? iya, gejalanya sih kalau misalnya awal pertama kan working diagnostic aja lah ya dulu, maksudnya diagnosis kerja untuk arah kita terapi mau kemana gitu ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari kondisinya memang keluhan cemasnya yang sifatnya kalau dibilang tuh ada panik gitu ya. Jadi ada kecemasan akut gitu. Karena seringkali nggak akut selalu ya. tuh Jadi orang cemas. keywordnya akut ya. Saya setuju Ya, banget jadi tuh. nggak selalu. Bener-bener Karena ada akut. beberapa yang kecemasan itu kalau dia picu dari lambungnya, misalnya dia gejala lambung, terus dia jadi panik gitu ya. Itu sebenarnya bukan cemas panik tuh. Itu bukan anxiety attack sebenarnya. Karena anxiety attack tuh sebenarnya tidak ada pemicu. Jadi kalau orang tuh biasanya stres akut atau cemasnya itu disebabkan karena faktor pemicu, dia lambungnya nggak enak, terus jadi cemas. Gitu. Jadi itu sebenarnya bukan anxiety attack, bukan panic attack. Jadi lebih ke reaksi stres akut dari kecemasan yang berkaitan dengan fisik medisnya gitu. Makanya psikosomatik itu nggak selalu basicnya itu ada panic attack gitu atau gangguan panik gitu ya. Lebih banyak anxiety-nya lebih menyeluruh kayak gitu. Jadi benar, setuju banget ya. Gue ngerasain kalau waktu ketemu Steffi ini dia lebih ke reaksi akut ya, karena dia misalnya baru denger siapa, temennya sakit apa. Terus dok saya sakit kayak dia juga nggak gitu, langsung nyambungin. Tapi itu kebanyakan pasien GERD kayak begitu. Kalau misalnya ketemu pasien GERD yang berobat ke saya, pasti dok teman saya atau keluarga saya begini, saya kayak gini juga nggak ya? Nggak usah jauh-jauh. Keluarga saya juga ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang serangan jantung, dok saya sakit jantung nggak ya? Jadi sampai harus di EKG, sampai di eko, sampai di kateter lengkap. Udah 4 kali, terus ronsen udah 4 kali, saking paniknya. MRI kepala, terus USG abdomen, semua udah saya lakuin sampai. Steffi suaranya putus-putus, kenapa ya? Putus-putus ya dok? Nah, ini baru dengar. Tadi kurang maju kali ya. Tiap ketemu dokter kakak ngobrol supaya tenang sampai segitunya. Karena orangnya padahal tuh udah enak badannya, cuma kadang-kadang ya memang kalau makan bandel ya kadang-kadang memang lah kita nggak bisa menutupi kalau makan bandel ada lah ya pasti perih hati itu pastilah gitu. Asal Mas Anggi nggak marah ya ngobrolnya sama saya ya. Iya. Jadi nih Indri, Lia, Bu Steffi ini orangnya sangat baik banget ya. Jadi dia banyak pasien GERD anxiety yang apa tuh DM sama kayak Lia juga DM ke dia sampai dikasih obat, dibeliin obat coba. Wow. Dianterin berobat. Nah, saya kan ngelihat Instagramnya terus saya pikir wah ini kayaknya orang-orang yang baik ini rezekinya banyak ya. Kayak Lia juga rezekinya banyak. Steffi juga rezekinya banyak. Dokter Andri juga pasiennya membludak. Jadi kalau kita banyak beramal ya insya Allah mudah-mudahan rezeki kita banyak ya. Ini sebenarnya pertanyaan udah banyak banget nih. Kita beralih ke pertanyaan aja gimana? Setuju nggak? Boleh dok. Boleh ya. Kita
Oke, Ngikut oke. aja ya Kak Steph ya. Siap-siap ditembak ya, kalian berempat. Ini saya dari yang awal-awal. Ini udah banyak banget nih yang gabung. Ini kayaknya karena yang diundang eh, tops sampai 270-an orang yang join nih, luar biasa. Eh, dari Rifki Amaldi 18, dok, abis makan ulu hati sakit. Ya ini berarti ada gangguan asam lambung, bisa diobatin, tidak berbahaya, tidak menyebabkan kematian ya, nggak usah khawatir. Ini nanya 2 kali ya Rifki Amaldi. Clarissa Yaib, dok, apakah GERD bisa gemetaran? Silahkan dijawab, Steffi. Apakah ketika GERD bisa gemetaran? Bisa, aku Bisa. juga nih lagi gemeter, memang kepusing terus gemeter, ada kok bener kalau salah makan kalian panik tuh gemeternya Atau dikit, jadi jangan pikir kalian apa-apa ya, emang iya. ada. Nah, Iya, yang kalau gemeter gitu jangan-jangan dia mikirnya stroke gitu-gitu kan takutnya ya. ya awalnya dok kalau nggak ngerti pasti kayak gitu dok, kayak aku waktu itu kan begitu kan, kira aduh kenapa, karena kan kadang-kadang kalau tanpa kita sadari kan itu dari saraf ya kalau kita gemeter ya, jadi orang Iya, kalau iya. tremor waktu di kepala gitu, tapi enggak kok, aku udah MRI udah semua bagus semua, ternyata memang bisa bikin gemeter, memang bisa Tuh, sampai MRI tuh Lia. Ada yang Oh lebih lebay iya. dari Lia tuh. Jadi Bu Clarissa nggak usah khawatir ya, itu bisa bagian dari GERD dan tidak berbahaya, tidak menimbulkan kematian serta bisa diobatin. Ya. Oh ya, kalau di sini kita ngomongnya jangan serem-serem ya. Jadi waktu itu kan pernah tuh saya IG live sama Lia. Ya. Terus Lia ngomongin kanker apa gitu. Terus wah pasien pada panik Lia gara-gara Lia ngomongin kanker. Kanker apa ya? Kanker usus ya dok ya dulu ya. Iya. Dok, saya takut banget. Waktu itu si Lia ngomong kanker usus. Saya kanker usus nggak? Aduh. Pusing kepala saya. Nih, dari Jerini Zuan. Kalau tinggal napas nggak plong itu apa ya dok? ANSI atau GERD? Ya, jadi napas nggak plong itu ya karena GERD-nya. Itu sensasi GERD itu 1001 sensasi. Jadi nggak usah khawatir. Malam dokter idolaku. Maksudnya dokter Andri kali ya. Kalau saya kan nggak punya penggemar. Dokter Andri ini banyak banget ini fansnya. Katon Ayu Wedding Real. ditemuin. Dua-duanya ini dokter yang susah ditemuin. Iya betul. Enggak lah. Dokter Andri lah. Saya mah selalu bisa ditemuin. Dokter Andri harus dari subuh daftarnya. Ngomongnya dari subuh loh. Aku pertama kali ketemu dengan kakak juga, kalau dokter kakak aku udah dok tolong dok. Nah diselipin deh aku bisa deh ya. Kalau dokter Andri nggak bisa semua. Yang panjang, dokter kakak panjang, dokter Andri panjang, Enggak. luar biasa deh. Saya tuh sangat memaklumi dokter Andri, Steph. Satu pasien aja itu, aduh ya ampun, itu kayak 10 pasien saya kalau dokter Andri. Jadi dia bisa yang curhat dulu. enggak, karena iya. Itu mendingan, kalau saya sih mendingan capek fisik ya daripada capek psikis ya, karena itu benar-benar menguras tenaga banget kalau capek fisik psikis. Ini ada pertanyaan lagi dari Ria Dahlia 18, dok, aku punya GERD, kadang udah makan 3 jam kemudian lapar perih lagi kayak otot lambung ketekan gitu, kira-kira kenapa ya, boleh puasa nggak ya? Nah ini coba Lia nih, waktu itu bisa gejalanya kayak gitu nggak sih Lia waktu belum sembuh? Betul dok. Sering lapar-lapar gitu ya? Udah sering lapar, terus tegang otot itu pasti, ke pinggang, ke punggung itu tegang otot. Soalnya mungkin karena pengaruh dari udara di usus sama lambung ya dok ya. Iya. Gitu. Bener. Jadi dia Terus menegang, dia jadinya sakit ke pinggang sama sampai ke punggung dia. Memang waktu itu juga sebelum radang ususnya diobatin. Nah, pokoknya kata dokter Andri ini nggak usah khawatir, jangan sampai cemas. Nanti kalau cemas nggak bisa puasa. Kan kalau pasien itu, Andri, pasien yang cemas itu kan nggak boleh vaksin COVID ya, Andri ya? Pas sebenarnya, kecuali dia takut jarum suntik gitu. Sebenarnya yang paling kemarin ditanyakan kan ada beberapa pasien psikosomatik katanya nggak boleh, nggak masalah sih sebenarnya. Kecuali dia pernah ada reaksi seperti kayak kalau dia kena jarum suntik dia pingsan tuh misalnya. Tapi kalau yang lain-lainnya sih nggak apa-apa. Tapi kalau IBD kayaknya nggak boleh ya kak ya? Boleh. Boleh ya. Apalagi kayak Lia gini udah diobatin, boleh nantinya. Boleh vaksin. Boleh. Boleh. Tapi nanti Malah kan, disarankan. Enggak, sekarang boleh.
Oh, Sambil boleh. pengobatan ini boleh, Oh, boleh. oh Jadi iya Kalau iya yang iya. yang lemot nggak boleh. boleh. Karena Yang yang nggak boleh itu IBD akut. Jadi radang usus akut yang lagi diare-diarenya, lagi berdarah-darahnya, nah itu nggak boleh. Pasien hmm, cancer, pasien HIV aja tuh boleh divaksin COVID loh. Jangan salah. Hmm. Nah, ya. tapi makanya itu menarik tuh waktu di PUBG dikeluarkan pasien yang punya psikosomatik, panik itu katanya nggak boleh karena ditakutkan nanti pas waktu disuntik dia paniknya kumat. Karena kan beberapa pasien yang GERD anxiety yang divaksin COVID, dia sampai dirawat itu karena justru karena panic attack-nya itu, Ndri. Beberapa kasus kan Iya, dianggap, tapi wah ini mungkin karena kalau dilihat vaksinnya, tapi sebenarnya dia lagi paniknya itu yang kambuh. dulu pernah sempat dibikin video sih supaya nggak Mhm. menyalahkan vaksin sebagai salah satu sebab gitu Iya. karena kalau ini kan sekarang udah 180 kan gitu Mhm. tuh dokter kakak kayaknya kebanyakan makan apa tuh batuk-batuk tuh. Iya nih. Jadi perlu diperhatikan aja kalau misalnya mau vaksin silakan nggak apa-apa nggak ada yang kontraindikasi kecuali dia pernah ada riwayat sinkop gitu dengan kondisi paniknya karena sebenarnya kalau orang panic attack itu dia nggak bakalan pingsan gitu nggak bakalan mati gitu orang masa mati gara-gara panic attack tuh nggak ada gitu orang mati karena serangan jantung tapi orang panic attack itu takut Tuh, kalau dia serangan jantung ingat gitu. sahabat kakak, panik tidak menimbulkan kematian. Begitu juga GERD. Ingat kata-kata dokter Andri ya. Nah, Steffi dulu pernah merasa ketakutan mati nggak waktu lagi GERD-nya kumat? Oh iya. Oh iya dong, Dulu kan katanya masih. Steffi punya teman setiap hari katanya curhat sampai nangis-nangis gitu. Bener ya? Waktu lagi sakit GERD-nya itu ya? Oh iya, awal-awal kan aku soalnya gejala, aku mah udah lama sih dari SD. Tapi karena gejala pertamanya tuh karena aku nggak bisa nafas 3 detik ya. Itu udah takut mati, aku kira aku jantung. Hmm. Bener-bener nggak bisa Oh, 3 detik gitu. Jadi aku pikir aku udah peluk suami aja udah takut. Yang karena malam serangannya tuh malam. Jadi kemudian baru Hmm. bisa besoknya kan ke dokter kan itu panik udah nangis-nangis nggak bisa tidur. Terus jantung Jadi kalau nggak ada suami gimana? Yang dipeluk siapa? ada dong. Ada. Bantal Oh, bantal guling ya. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Arin. kena serangan ada suami. Oh, untungnya ya. Sengaja kali pura-pura serangan supaya bisa meluk. Jangan mau ngaku nggak mau lagi. Jangan lagi. Aduh, ini nggak ada. Nih, ada pertanyaan dari Arin NW11. Selamat malam, Dok. Izin bertanya, kenapa ya setiap selesai makan perut rasanya kembung begah dan terasa penuh? Padahal makan nggak begitu banyak. Iya, ini sangat berhubungan sekali karena ketika gas itu banyak, usus itu tidak bisa bergerak secara sempurna sehingga pengosongan lambung yang harusnya 2 jam lambung itu udah kosong bisa panjang sampai 8 jam. Makanya dia baru makan dikit aja langsung penuh. Jadi ini bisa diobati, nggak usah khawatir. Dan kalau panik, itu asam lambungnya tambah banyak. Nah, ini ada dari Uli Niserlina. Walau GERD dan MAH, semoga tetap bisa menjalankan puasa. Nah, Ndri, lo ada tips-tips nggak, Ndri, nih, untuk pasien-pasien GERD anxiety? Atau gimana saran lo, bisa nggak sih pasien-pasien GERD anxiety ini seperti Steffi untuk berpuasa? Kalau Lia kan kuat banget nih, nih. Bisa Dia tuh emang malah kalau pantang mundur puasa dia puasa. Kalau lagi kalau sakit aja puasa masih bisa puasa. Hmm. Kalau puasa itu malah kebanyakan pasien gangguan cemas ya secara keseluruhan baik yang ada GERD maupun tidak tuh lebih baik. Ya Hmm. biasanya malah kan kalau misalnya jarang makan lebih enak kan. Orang yang betul GERD itu dong. makanya juga Iya, 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 iya. bilang rasanya lebih enak nggak makan gitu kan. Mm-mm. Tapi ada juga yang setiap saat makan mulu tuh kayak gastritis tuh Kak. Jadi kayak orang yang kalau perih sedikit makan sampai 5 kali 6 kali kemana-mana bawa kepala nasi kayak gitu tuh ada juga Ya, yang gitu. bawa Tapi biskuit. basicnya sih Nah, sebenarnya kalau puasa bagus sih. Maksudnya karena kan jadi latihan kesabarannya, latihan keikhlasannya enggak, dan itu maksud gue bantu banget. in terms of how they feel, how they worry when they Hmm. fast gitu loh. Gimana manage, maksudnya despite medicine ya, maksudnya gimana sih pola pikir yang harus kita kembangkan? Karena kebanyakan itu it's about suggestion gitu. Sebagian pasien tuh lebih ke pikiran, waduh ntar kalau puasa udah takut duluan gitu loh. Kalau puasanya itu untuk apa dulu kan? Kalau misalnya dia biasanya menjalankan ibadah kan sudah ada niatannya dulu tuh. Jadi udah Ya, ada tujuannya setuju. dulu.
Yes, Itu betul. aja udah sangat bantu ya. Ya. Jadi ada proses kayak misalnya berobat ada ikhtiar lah ya istilahnya. Jadi kalau misalnya itu udah didapat kan udah makin tambah baik gitu. Gitu. Ini kayak dokternya kayak kudu berobat juga. Batuk-batuk mulut. Kayaknya lagi Hati-hati naik Kak. juga. Kayaknya Dokternya dokternya GERD juga karena punya obat, jadi suka bandel makannya. Oh, Lia suka ketawain dokter kakak kalau tiap kali kontrol batuk. sama ini batuk kamu. Tapi untungnya Steffi sama Lia udah nggak parno kalau saya batuk, udah tahu GERD-nya lagi kambuh. Nah, Paling Lia cuma ketawain aja. nah Steffi ini kan orangnya tukang makan juga kayak saya. Nah, gimana nih Steph? Kuat nggak kira-kira puasa? Insya Allah kalau niat mungkin kuat. Dicoba dulu nih makanya. Aku juga makan kali loh. Aku tuh makan Berapa kali? sehari 8 kali. Nah. 8 kali, Kak. Oh, aku makan lapar baru sejam makan nasi dan harus nasi. Oh. Kalau enggak keleyang. Nanti pasti banyak yang DM. Gimana caranya makan 8 kali tapi badannya tetap bagus? Oh, endorse. Endorse langsung. Endorse lagi, banyak berdatangan di Steffi. Tidak usah khawatir, 8 kali makan bisa seperti ini. Cie. Tapi yang ke dokter kakak, terus aku kenalin juga ke dokter Andre. Banyak banget. Aku kenalin mereka karena rata-rata tuh orang yang GERD pasti panikan sih. Rata-rata tuh semua panikan. Satu sensasi yang dirasakan mereka tuh pasti panikan banget. Dan Karena aku untuk jawabin sensasinya satu-satu itu kadang-kadang lumayan ya. dekat daerah jantung. Jadi sensasinya itu lebih ke heartburn dan nyeri dada, itu yang sering bikin pasien tuh ketakutan banget. Dan Bener, mereka tuh langsung berpikir mau mati ya. Jadi kalau antara ilmu GERD sama ilmu psikosomatik itu berhubungan erat banget ya, Andri. GERD sama panic iya, disorder karena kan itu nggak bisa dipisahkan ya. itu ya yang dibilang otak kedua manusia itu sebenarnya kan adanya di lambung. Kemudian zat-zat yang dengan perasaan manusia juga banyak ya, kan 80%-nya di lambung, dopamin, serotonin. Jadi ada yang bilang memang kalau lambung sama otak itu saling berkaitan lewat brain gut axis itu kan. Dan sebenarnya kekhawatiran orang GERD sama orang panik mati dia. Jadi kalau Ya, misalnya betul. Sebenarnya ya, kalau sebagai orang yang beriman, yang punya Tuhan, kita semua akan mati sih ya. Cuman mungkin karena kita banyak dosa, jadi takut mati duluan ya sebelum menghapus dosa-dosa kita. jangan ngomong begitu Kak kalau di depan pasien. Nanti ketakutan dia tuh kan Iya. dokternya aja. Aduh. Oh iya ya, ini dapat masukan nih dari seorang psikiater nih. Jangan ngomong kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari dia takut ya. Ngomongin mati itu langsung kepikiran Langsung. tuh bahwa aduh nanti gelap gitu ya, terus di dalam aduh udah Iya, pokoknya kemana-mana. Jangan. gitu dong. Iya. Betul. Nah, ini ada dari Manie Zanie 4081. Gimana ya dok bisa ngilangin detak jantung yang cepat? Apa ya dok sakit saya ini? Ya, Lia, waktu sakit GERD, denyut jantungnya cepat nggak? Cepet, Dok. Sampai 128 kali per menit. Wow, 128 kali per menit. Iya, Nah, terus iya. gimana tuh, Waktu detak Lia? jantung. Nah, Lia mengatasinya gimana? Awalnya sama dokter spesialis penyakit dalamnya dikasih obat buat jantung, Dok, buat nurunin detak jantungnya. Kayak Concor, terus Ya. Ciblok, seperti itu gitu dikasihnya. Ya memang terkadang kita juga membutuhkan obat-obat supaya karena denyut jantung 128 itu kalau nggak kita turunkan segera malah bisa mengakibatkan kerusakan permanen di jantung. Sudah benar. Iya, Nah, tapi iya betul. kita menurunkan simptom daripada takikardianya, tapi kita harus mengobati source atau penyebab dari denyut jantung yang cepat ini. Kita cari tahu ada gangguan tiroid apa tidak. Ternyata tiroid Lia kan pernah dicek normal. Di Eko nggak ada gangguan katup, tidak ada gangguan struktur. Iya. Dan semua-muanya akhirnya ketemulah ada GERD yang bikin panik. Jadi GERD dan panic, GERD anxiety inilah yang bikin denyut jantungnya cepat ya Bu Mani Zanie. Jadi Bu Mani coba segera diobati GERD-nya. Saya doakan semoga mendapatkan pengobatan yang optimal ya, seperti Steffi maupun Lia.
Nih Steffi disapa sama Fuliana Sun Anwar. Kak Steffi nih, pada banyak fans-fansnya Steffi di sini. Rana Agustian, Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Kalau GERD diartikan kelebihan asam lambung, terus yang jadi pertanyaan itu, asam lambung perginya kemana dok? Kan katanya yang kuat menahan asam lambung cuma lambung aja. Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Ini berarti orangnya suka mikir seperti pasien-pasien GERD, semuanya dipikirin. Jadi, fungsi asam lambung itu adalah untuk menghancurkan makanan ketika berada di lambung. Dia kan di lambung itu ada peristaltik untuk menghancurkan makanan. Ditambah lagi asam lambung, makanan tambah kecil-kecil. Nah, nanti dia akan bersama makanan turun ke usus halus segala macam. Jadi nggak usah khawatir, nanti dia akan semakin cepat turun, semakin bagus. Karena kalau dia terlalu lama ngendon di lambung, bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, bisa meningkatkan produksi gas, dan lain-lain. Nah, Fafa Aurora, aku bisa puasa dokter, tapi buka puasa tidak langsung makan berat. Ya, setuju ya. Jadi kalau bisa, kalau Lia gimana? Buka puasa waktu yang lagi sakit, buka puasa bagaimana? Minum banyak air putih dulu, air hangat. Udah gitu ya makanan yang ringan-ringan dulu dok. Nanti dijeda, terus minum obat dulu kalau perlu kan ada obat, minum obat dulu. Nah setelah itu baru makan yang nasi gitu, makan pokoknya. Oke, jadi yang ringan-ringan dulu, sholat maghrib dulu, baru makan yang besar ya. Nah, kalau dari Steffi ada strategi khusus nih menghadapi puasa pertama, apakah harus selalu dekat sama suami supaya kalau lagi kamu bisa langsung meluk dan tidak batal puasa apa gimana? Aku juga baru nih. Ya nanti aku ikutin saran-sarannya yang di. Halo? Halo? Muter. Dokter Andre ngelucu lagi tuh. Kebanyakan endorse kayaknya selebgram kita nih. Kebanyakan endorse jadinya sinyalnya udah mulai habis. Ini ada yang muji nih, Amelia Tiona di Kak Steffi cantik banget. Nih, ini dok sekarang saya sudah panic attack padahal sebelumnya enggak. Nah, gimana Indri? Maksudnya gimana? Wah, si Steffi keluar. Nanti kita undang lagi. Dok, sekarang saya sudah panic attack padahal sebelumnya enggak. Nah, itu kenapa tuh? Nah, ini Ya, kalau baru-baru gini bisa lebih cepat diobatin enggak? Enggak, biasanya panic attack itu kan enggak, memang gini, panic attack itu terjadi tiba-tiba. Itu ciri khasnya panic. Namanya juga panic attack gitu kan. Tapi orang sampai mengalami gangguan kecemasan panik itu sudah pastinya sudah dulu-dulunya gitu. Jadi dia cemasnya sudah lama gitu, kemudian terjadi panic attack. Kalau khusus hubungannya sama GERD tuh biasanya memang sakit lambungnya sudah lama. Makanya selalu kalau ditanya, karena sepertiga pasien gangguan cemas panik ini sekarang banyak yang GERD. Kalau dulu yang belakang 10 tahun lalu, orang jarang yang mengalami GERD anxiety. Ya dulu tuh psikosomatik tuh bener-bener pure gangguan cemas menyeluruh, nyeri-nyeri badan, lambung paling cuman sedikit lah. Belakangan ini banyak orang mengatakan GERD gitu, GERD gitu. Nah ini yang membuat mereka makin tambah takut gitu, karena banyak juga orang suka bilang, oh itu ada yang mati itu gara-gara GERD, ada yang inilah kondisi kayak itu yang bikin cemas panik. Dan pada dasarnya orang cemas itu udah kekhawatirannya tuh sudah ada duluan, dan mungkin bukan cuma karena lambungnya, tapi dalam kehidupan kesehariannya gitu yang bikin dia jadi cemas gitu. Ya benar sekali. Jadi kesehariannya misalnya dia terlalu banyak pressure pekerjaan, terus ada masalah keluarga. Jadi dulu ingat kan Lia sama Steffi waktu awal-awal saya selalu nanya ada masalah, ada pikiran atau ada kecapean gitu kan. Saya malah dapat info-info dari fans-fansnya Steffi, masalah Steffi. Dok, aku mau nanya nih dok. Aku belum pernah nanya, karena aku udah endoskopi ya waktu itu. Terus ada hasilnya tuh aku ada cairan empedu sedikit di lambung aku. Itu tuh kenapa ya? Aku juga waktu itu lupa tanya sama dokter. Itu kenapa ya dok ya? Itu bile reflux gastritis. Memang itu, ya. Jadi empedu itu kan dikeluarkannya di saluran empedu melalui papilla vateri.
papilla Ah, vateri itu sebenarnya bermuaranya tuh di usus halus, di duodenum. Nah, ah, jadi kan ah, harusnya dia turun ke bawah. Nah, karena ah. mungkin gerakan ususnya Steffi itu lambat sekali, sampai-sampai bile yang harusnya ada di empedu itu masuk balik ke lambung. Nah, Oh, itu tapi emang bahaya sangat bikin nggak nyaman di lambung. nggak dok? Istilahnya bile nggak bisa diobatin. Makanya kan saya udah kasih Tapi sekarang obat aku untuk udah nggak memperbaiki. banyak. Ya, jadi obat yang saya berikan itu kan memperbaiki motilitas daripada ususnya Steffi, sehingga bile-nya itu turun ke bawah, nggak reflux lagi ke lambung. Saya baru ngeh ya, kita berempat berkacamata ya. Iya. Dokter Steffi Andi juga baru asli, beli kacamata. Oh, Steffi ini masih aslinya kacamata apa enggak sih? Iya, hmm? Apa kacamata gaya? Soalnya kalau ke iya, saya kayaknya nggak kacamata. iya semuanya. Oke. Ini Udah. ada yang nyapa Steffi nih, Kak Steffi cantik banget katanya dari Amelia Halo Tionadi. semuanya. Oh, nih kalian yang DM aku nanya banyak banget. Nah, nontonlah ini supaya tahu nih kalau menghadapi GERD gimana, kecemasan tinggi gimana. Ini pakarnya, dua-duanya kakak pakarnya gastro, dokter Andri nih pakarnya semua psikomatik nih. Jadi kalian kalau bertanyalah sekarang, jangan DM aku karena aku saya karena tidak bisa jawab. karena Aku tuh orang. karena Steffi dan Lia itu orang baik, mereka tuh nggak enakan sehingga badan mereka capek ngebalesin semua DM. Kalia nanya dong Hah? gimana. Apa? Aku juga kemarin kan DM Kalia kan untuk ngobrol Iya. nanya pengalaman Kalia tuh gimana. Mm-mm. Kemarin juga sempat WhatsAppan-nya kita ya. Iya, nanya-nanya. Nanya-nanya. Ya, sebenarnya tipikal kepribadian Lia dan Steffi ini sama, helpful ya, suka membantu orang lain. Nah, ini ada Nggak pertanyaan dari enak. nggak enakan ya. Oh sebentar, tipikal orang nggak enakan ini kenapa sering kena GERD ya, Andri? Enggak, karena merasa harus saya bilang bahwa banyak orang tuh merasa bahwa dia harus selalu tampil baik untuk orang lain ya. Kadang-kadang itu yang membuat rasanya nggak nyaman. Kalau Lia dan Steffi tahu kenapa saya sangat ketat gitu ya dalam praktek. Nggak ada tambahan, pokoknya 15 ya 15 gitu ya. Dok, kalau gawat darurat gimana? Penyakit cemas panik tidak ada yang gawat darurat. Kalau misalnya gawat darurat, datangnya ke rumah sakit jiwa Grogol kan, untuk kasus-kasus Ya. misalnya yang berkaitan dengan jiwa berat gitu. Jadi sebenarnya memang nggak ada, dan itu sebenarnya untuk membuat mindset pikiran juga. Cuman betul kalau orang itu terlalu baik, rasanya nggak enakan gitu ya, kan dia jadinya merasa gelisah terus gitu kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan diri dia. Makanya kalau misalnya dokter jiwa itu kan memang sudah dilatih ya, nggak cuma ngedengerin curhat orang, ya udah kayak kayak sebagai dokter kakak ngelihat pasien yang mengalami gangguan lambung kayak gitu. Jadi memang udah dilatih, karena kalau enggak nanti bawaannya nangis bareng kita bisa sama Iya pasien. dong. Jadi Udah Dri, asik sekali. sebenarnya Dri, gue tuh tipikalnya sama kayak mereka nggak enakan, tapi gue udah bisa kasih barrier gitu ya. Misalnya dalam hal di IG. Nah, jadi gue apa namanya ya, kalau buat yang DM itu gue kompakin, nggak gue balesin kecuali yang tertentu lah gitu ya. Tapi kalau di feed gue usahakan gue balas semuanya supaya adil gitu. Karena gue tipikalnya kalau misalnya gue balas yang satu, kenapa gue nggak balas yang lain? Jadi nggak enakan tuh timbul juga. Jadi maaf ya sahabat kakak, saya tidak membalas DM, tapi kalau di feed insya Allah saya balasin semuanya. Ini dari pertanyaan Fikri Jatmiko. Kalau anxiety GERD dan panic attack pas puasa gimana ya dok? Saya kerja, kalau capek sedikit jam 12, siang panik sering ngerasa mau kambuh. Dari Fikri Jatmiko, gimana Andri? Kalau misalnya gangguan cemasnya memang sangat mengganggu dan baru awal pengobatan, sarannya memang obatnya diminum dulu secara teratur. Ya, setuju. Makanya kalau gue inget banget sama Ari ya, dulu sebelum sama dokter kakak nih, saya sama Prof. Ari Varial tuh, yang berkaitan dengan dia selalu bilang, jangan lupain juga obat lambungnya, sementara tetap diminum, walaupun kita tahu bahwa ini mungkin dasarnya kena cemasnya gitu. Tapi kalau belakangan ini kayaknya memang banyak ya kasus-kasus yang kayak Lia ya, sebenarnya jadi basicnya tuh dia lah gangguan lambung, tapi karena lama dan tidak ketemu
pengobatan yang pas. Jadi akhirnya membuat cemas karena kan berkaitan nanti nervus vagus ya. Itulah mengapa orang banyak yang bilang kenapa kok sakit lambung, kok sakit kepala, geliengan, kayak mau pingsan begitu ya. Karena itu ada nervus vagus kan di ujung kerongkongan yang fundus gaster ke arah atas gitu kan. Itu yang betul. Digoncang sama peristaltik khusus yang ngaco lah, asam lambung yang naik lah, segala macam kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kenzo Daisuke. Dok, saya GERD anxiety karena obesitas. Kalau mau nurunin berat badannya bagaimana? Nah, Lia gimana kok bisa turun berat badan? Dulu makannya rebusan kukusan aja, terus sama nasinya sedikit aja. Sehari 3 kali, minum air putih yang banyak biar cepat kenyang. Udah itu 3 bulan turun 20 kilo. Buset, itu sebenarnya nggak wajar ya. Jadi sebenarnya turunnya karena penyakitnya ya Lia, bukan karena emang dinyatin. Iya, Sebenarnya, karena dia kan ada batu empedu, Dok. Jadi kan dia pengen ngancurin tuh batunya kan tanpa melalui operasi. Jadi dia dengan jaga pola makan sama minum obat tuh. Nah, pola makannya seperti itu selama 3 bulan. Memang kata orang tua kan kenapa nggak bosan? Ya gimana, orang kan pengen batunya hilang ini. Ternyata 3 bulan turun 20 kilo langsung gitu. Nah, jadi Pak Kenzo Daisuke, sebenarnya berat badan itu hanya membantu untuk memperbaiki kondisi GERD. Tapi sebenarnya kita harus mencari tahu nih penyebab dasarnya apa, atau memang ada kecapean atau psikis, atau memang gerakan ususnya lambat, atau ada kondisi lain seperti radang usus. Jadi walaupun pasien gemuk bisa bebas dari GERD juga kok, tenang aja. Fuliana Sunanwar, Kak Stevi cantik banget. Kayaknya Stevi udah bosan ya dipuji-puji kayak gini. Aslamiah 01, rasa cemas sering datang nih dokter, semangat, bisa sembuh ya. Lihat nih, Stevi sama Lia udah nggak panik, padahal pas datang paniknya minta ampun. Runa Gilvi, Kak Stevi cantik banget. Bosen kata Stevi, nggak ada yang bercanda. Kak Stevi, aku juga GERD dan gampang panik, kita pasti bisa sembuh ya Kak. Ayo, give your encouragement, Stevi. Tapi emang pasti bisa, tapi emang kayaknya waktunya nggak sebentar ya dok ya. Untuk pasien-pasien yang asam lambung tuh kalian harus sabar sih menurut aku. Aku pun sempat berpikir aku sakit ini, sakit itu, beneran deh. Aku tuh sempat berpikir apa aku sakit ini, apa aku sakit itu ya. Tapi memang semuanya itu lambung itu semua yang aku ngobrol ya sama dokter kakak, sama teman-teman yang lambung, memang prosesnya tuh sembuhnya nggak cepat banget. Aku udah 9 bulan baru membaik banget. Apalagi kalau ya nomor 1 sih pantang makan sih menurut aku, kopi itu harus dipantang banget. Betul Kak. Dia juga 8 bulan. Dia juga 8 bulan baru mendingan. Nah, memang. Stevi ini dia ya dok ya. Aku pun masih kembung ya dok. Masih. Kalau Stevi ya, saya lihat Nindri, dia lebih ke IBS. Oh. Karena dia udah waktu itu kan gara-gara nonton IG-nya Lia, dia sampai cek fecal calprotectin juga loh Lia. Tapi angkanya boleh aku kasih tau nggak poinnya berapa, Stevi? Boleh dok, aku boleh. Aku ingat banget angkanya 70, jadi kan normalnya di bawah 50. Ya. Nah, kalau Lia, berapa Lia? Fecal calprotectin? 282. 282 ya. Tinggi banget. Nah, makanya pas di kolonoskopi langsung ketemu radang usus. Nah, kalau kondisi Stevi bisa aja itu IBS, jadi nanggung-nanggung tuh. Nggak di atas 100, tapi juga nggak di bawah 50. Jadi, dan kondisinya Stevi itu dengan obat saya tuh jauh perbaikan, sedangkan dia waktu itu kan nggak ada efek dengan obat saya kan. Yeah. Makanya saya curiga nih jangan-jangan ada radang usus. Makanya coba cek fecal calprotectin dulu, karena waktu itu kan awal-awal dia agak relaktan mau kolonoskopi kan. Iya. Lihat nanya dokter Andri dulu. Dok, fecal calprotectin itu apa? Terus dokter Andri cerita gitu. Beliau juga pernah diperiksa katanya gitu. Coba aja. Dan gitu. Kopi Kak, aku juga tadi mau kolonoskopi. Cuman begitu cek dokter kakak lu, ya sudah. Jadi begitu 282 semakin kekeh jumekeh ya untuk kolonoskopi Lia ya. Dan ternyata benar. Langsung besoknya persiapan sehari kolonoskopi. Dari Vera Febrianti 85, dok, kalau kena AC memang suka kumat ya dok, kena dingin dikit GERD suka kambuh. Iya tuh, sensasi-sensasi GERD itu intinya badan tuh nggak nyaman, jadi nggak tahan dingin lah, tidur nggak nyaman.
ada yang matanya kedut-kedutan, dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa ada keluhan kayak Aku kayak harus pindah begitu. tempat. Karena anakku mulai turun yang satu. Oh, Jadi rame rumahnya. kalau saya anak udah diungsikan sama istri, Steph, jadi aman. Aku di sini. Wah, ini ada pasiennya Dokter Andri nih, Syukur Aceh. Setelah ketemu Dokter Andri, alhamdulillah cuma saya hilang, sabar, sehat, sadar. Wah, ini Mbak Andi ya? Andi. Mbak Itu Handi ya, caranya Mbak itu Mbak Handi. sadar sadar. Tadi ada yang nanya tuh dokter kakak praktek di mana? Dokter kakak itu prakteknya di rumah sakit Pondok Indah Bintaro, bukan di Omni. Yang di Omni Dokter Dokter Andri, aku Andri. juga Kan obat aku kan minum obat dokter Andri. Itu boleh di-mix sama obat dokter kakak ya, Dok? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Tuh lihat mix, nggak Oh, apa-apa. nggak ada suaranya. Boleh, Betul. nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau misalnya ada kandungan yang sama, biasanya saya bilang ke Lia waktu itu mau pilih yang mana dulu. Saya bilang nanti saya coba adjust dulu yang saya. Ya, dokter kakak biar biar masuk obatnya, terus saya kurangi sedikit di salah satu obat yang kita bisa biasanya sama berikan. Yang penting Ini sih kayaknya komunikasi. Steffi lagi susah sinyal deh. Dok, Ada halo? gangguan anaknya tuh, suara anaknya. Halo, Oh Dok? iya. Gambarnya nggak kelihatan, Steph. Oh, Mungkin ini sinyalnya kurang. Kebanyakan endorsement. Ini dari Ricukser Bilang lagi Punyauki. Dok, saya badan udah enak. Lambung juga udah enak. Tapi kalau makan yang agak pedas, lambung perih. Apakah lambung belum siap makan yang agak pedas apa gimana ya, Dok? Nah, kan saya selalu bilang, makan pedas nggak masalah, kecuali ada yang sensitif. Ya, jadi kalau memang pedas nggak kuat, ya udah nggak usah dipaksakan. Karena bisa aja kondisinya ibu ini irritable bowel syndrome. Kalau IBS, itu memang nggak kuat dengan cabai, jadi nggak usah dipaksakan. Ini mungkin Steffi saya close dulu, nanti saya undang lagi Steffi-nya. Saya undang lagi Steffi. Nah, dari jual fashion wanita 18, Dok, kenapa ya sering ada perasaan takut mati? Kenapa, Andri? Ada perasaan takut mati itu kenapa sih? Itu lumrah apa enggak sih? Iya. Sekarang itu kan gini, gejala panik yang paling sering itu memang gejala besarnya itu sama bloating, sama perasaan bergoyang. Itu paling sering diungkapkan sama pasien. Tapi di semuanya itu yang paling dikhawatirkan adalah perasaan. Sampai sekarang kita nggak pernah tahu kenapa pasien itu mengalami ketakutan akan mati. Secara psikologis mungkin ketakutan dasar manusia gitu ya, di mana seperti tadi lu bilang gitu bahwa jangan-jangan dosa akan takut kalau mati ya. Terus anak-anak di usia yang seperti saya gitu ya, saya kan udah 43, itu kebanyakan dulunya tuh banyak bacaan tentang siksa kubur, jadi ketakutan tuh, yang makanya tadi ada yang bilang inner child-nya segala macam problematika yang berkaitan dengan gangguan cemas dan terkait dengan GERD itu juga dikaitkan dengan trauma masa kecil. Ada beberapa orang yang mengalami ganjing atau misalnya perasaan nggak nyaman saat waktu masih kecil, dia merasa nggak safe gitu ya. Itu menimbulkan perasaan yang diawali dari sejak kecil yang kemudian meningkat di saat dewasa, gejala cemas panik. Jadi itu yang bisa menjawab mengapa ada beberapa orang kok kayaknya tadinya apa tiba-tiba gede udah begitu. Tapi kalau dilihat dari belakangnya kadang-kadang ada kecemasan sudah numpuk gitu dari kecil sampai besar kayak gitu. Kalau matinya nggak tahu kenapa. Betul Dok. Mungkin cara apa takut mati itu pastinya itu berkaitan dengan gejala-gejala jantung sih kebanyakan. Jadi nggak, kalau boleh, nggak tahu sih ini benar apa enggak ya, Andri. Kalau misalnya gue tuh naik Niagara Falls tuh di Dufan, pas udah di atas tuh takut banget tuh. Tapi begitu turun udah biasa aja. Jadi mungkin perasaan takut mati itu ketika menjelang yang serem-seremnya gitu ya. Iya, tapi memang kalau dikaitkan dengan gangguan lambung dan panik itu perasaan takut mati itu memang sedikit
ke yang kalau yang gejala great anxiety kayak muncul-muncul nempel-nempel nyentuh doang gitu, jadi nggak terlalu panic attack. Makanya ada beberapa yang nggak datang ke dokter jiwa, misalnya diperbaiki lambungnya gitu ya, membaik ya sudah, ya bagus semuanya, nggak cepat lagi, nggak main gitu. Seperti Steffi, dia kan gejalanya karena reaksi akut, jadi begitu kita ciptakan kondisi yang nyaman buat lambungnya, alhamdulillah panic attack-nya tuh hilang, Dri. Jadi maksudnya ya gue berusaha membuat kondisi di mana supaya dia nyaman sehingga memori akan rasa tidak nyaman itu hilang. Jadi supaya nggak timbul-timbul lagi. Ini ada dari Bu Yunita. Hai Cici, Steffi, and Dokter Kakak. Halo Bu Yunita, mudah-mudahan tambah enak ya perutnya ya. Nih, dari Hanita 98. Hai dokter dan teman-teman, izin tanya, saya sudah ke psikiater dan pernah menjalani pengobatan GERD ke spesialis penyakit dalam, tapi masih sesak dan sendawa. Anxiety-nya ngerasa mendingan, harus apa ya dok? Ya, itu nanti kita harus cek lengkap. Jangan-jangan ada radang usus atau ada kondisi lain. Karena tiap dokter itu kan metode pengobatannya beda-beda ya. Mudah-mudahan sembuh ya Bu Hanita ya. Dok, kalau dada kiri suka sakit dan tulang belikat sakit, tapi EKG dan eko jantung normal, solusinya gimana ya? Nah, ini GERD. Jadi, kalau GERD-nya disembuhkan, nanti sensasinya akan hilang. Tenang aja, yang harus dipikirin. GERD itu 1001 sensasi, jadi tidak berbahaya, tidak menimbulkan kematian, dapat diobati. Itu yang harus selalu diingat. Semakin bisa cuek, semakin bisa sembuh. Terus, berisik ya rumahku, maaf ya. Din, rumahku rame banget, sumpah. Aslinya rumah saya juga seperti itu. Tapi, nah, sekarang balik lagi nih ke penyakit radang usus, Lia. Nah, sekarang itu kemarin tuh saya juga ada pasien radang usus. Dia nonton IG. Dia katanya kalau lagi panik, dia nonton IG-nya Lia sama saya. Oh. Jadi dia sampai kalau panik dia ya? enggak, dia takut banget radang usus. Dia juga dapat si suntikan itu. Pokoknya dia panik banget. Tapi dia sebenarnya udah nyaman. Udah suntikan yang ketiga. Udah nyaman, cuman maksudnya dia juga kaliumnya rendah, lihat. Nah, kan dia selalu bertanya kepada saya, "Dok, saya kaliumnya rendah itu apa karena radang usus?" Iya, bisa karena radang usus. Kasusnya banyak nggak? Ya ada, tapi nggak banyak. Cuman ya salah satunya ya pasien saya yang baru berobat itu dia kaliumnya rendah, Lia. Nah, Andri, si Lia ini kan dia selalu fokus masalah kalium terus. Sekarang masih gitu nggak? Terokupasi akan kalium nggak? Udah nggak pernah nanya lagi. Kalau dulu kan sangat detail gitu masalah kalium sampai apakah memang ada obat dari psikiatri yang membuat masalah ke kalium gitu ya. Obat psikiatri yang di kasus untuk psikosomatik itu beda Kak dengan obat-obat kasus yang cemas biasa. Karena kasus psikosomatik itu kita pakai dosisnya kecil sekali ya, karena memang mereka biasanya sensitif sekali dengan efek samping obat gitu. Jadi kita biasanya kasih dosis kecil, nggak sebesar pada kasus-kasus panik atau bahkan depresi sekalipun gitu. Nah, antidepresan tuh nggak menimbulkan efek kalium rendah gitu, dan atau waktu itu problemnya dari mana gitu, kalium itu kenapa kok nggak gampang banget drop gitu. Jadi begitu radang ususnya sembuh, kaliumnya normal terus, Ndri, Lia. Iya. Nah, Dok, kalium, sorry aku mau nanya, kalium itu D3 bukan sih dok? Bukan, kalium itu elektrolit. Kalau D3 itu kan vitamin. Tapi ibu-ibu tenang aja, kalau misalnya cek rendah itu biasa kok, rata-rata ibu-ibu kenapa ya vitamin D-nya rendah, mungkin karena jarang berjemur. Aku D3-nya defisiensi sih dok, aku D3-nya defisiensi, apa itu juga efek itu ya dari asam lambung kah atau memang jadinya kan bikinnya kadang-kadang kurang berjemur. Kan pada putih-putih nih, dia sama Steffi putih, kurang kena matahari. Wah, mungkin Le juga defisiensi, Kak. Nah, sama banyak minum susu, Steffi minum susu nggak apa-apa kan?
Gak apa-apa, aku minum susu gak apa-apa. Yang aku bener-bener udah gak bisa tuh cabe, aku udah gak bisa sama Cabe. sekali sambel, udah gak bisa, udah Waktu mie-mian udah itu gak bisa. itu mie ayamnya sumpah enak banget loh. Nanti dokter Andri aku kirimin. Soalnya dokter Andri susah di kontaknya. Aku kesana tuh susah dok, dapat antrian dokter Andri susah banget. Tuh Dia kan, ngebawain tipikal oleh-oleh orang yang susah. nggak enakan, tipikal orang yang nggak enakan ketika kita menyampaikan itu dia langsung sensitif, wah sebelahnya belum dapat, langsung nggak enak tuh, langsung nyambernya ke Iya, situ. kalian juga udah dapet. Dokter bongkar-bongkar di sini kan aku jadi gak enak. Kasihnya ke dokter doang. Karena aku dokter Andri Enggak. susah ngantrinya beneran. Kalian kalau mau praktek mau kontrol ke dokter Andri ya, aduh bener-bener deh. Dokter kakak juga penuh terus sih, jadi harus seminggu sebelumnya. Cuman dokter kakak ada di 3 tempat, jadi kalian masih bisa lah pilih-pilih tempat. Dokter Andri udah cuma di 1 tempat, terus dibatasin, ngantrinya dari subuh. Susah banget. Dri, itu Luar kalau biasa. ngantri itu sebenarnya gue bingung deh. Lo bikin ngantri dari subuh itu maksudnya supaya kalau yang daftar itu benar-benar daftar gitu ya? Oh, Jadi nggak ada bukan. yang PHP gitu. Sebenarnya karena memang kan kuotanya 15. Kuotanya 15 per hari. Jadi kalau misalnya dia datangnya pas registrasi jam 7, itu kebanyakan udah nggak dapet karena pasien itu Iya, nggak ngambil bisa. Harus antrian dari subuh. nomornya itu dari jam 12:01. Mm-mm. Jadi jam 1 malam tuh udah ada yang dateng ngambil antrian nomor gitu. Lia Dan aja sampai dan nginep tuh dikasih. dok. Tuh Nginep Lia di tahu samping. dia sebelah nginep di Ah, Mercure. kalian sampai nginep? Iya di Mercure jadi ngomong gitu. Di sampingnya Omni. Ya nggak apa-apa, Nanti- endorse gratis. Nanti Sampai fansnya nginep, Lia, Dok. nanti Jam fansnya 4 Lia pagi ngedatengin ke M loh, ke Hotel M. Maaf. Nah, Terus dok, jadi saya disebut. asam lambung. Hasil tes lab kalium rendah, leukosit tinggi, asam urat rendah, sama kolesterol tinggi. Apa itu tanda-tanda radang usus? Tidak, belum tentu kalium rendah semuanya radang usus. kurang makan juga bisa. Ada diare, ada muntah-muntah, kalium itu bisa rendah juga. Dok, apa bedanya radang usus yang disebabkan IBD dan IBS? Kalau IBS itu bukan radang usus, Bu. Jening 22 make up. IBS itu perut sensitif. Jadi ketika kita kolonoskopi itu normal. Nah, saya curiga nih, Lia ini IBS. Tapi nanti kalau ada waktu lah, kalau habis lebaran aja Lia, kita kolonoskopi biar jelas ini radang Aku usus juga apa mau. bukan sih. Aku juga mau Iya. habis Hah? lebaran. Tevi Iya. kan Tevi kali dok. Sorry, Yang maksudnya, Lia iya tadi. sorry, bukan. Maksudnya Steffi. Nanti kalau habis lebaran aja, saya curiga Steffi ini bukan IBD tapi IBS. Aku mau Nanti- endoskopi lagi sama kolonoskopi. Jadi buat kalian yang takut sama endoskopi dan kolonoskopi, aku mau bilang nggak ada rasanya. Jadi kalian tiba-tiba Ya. bangun udah enak aja, udah beres. Mm-mm. Jadi Operatornya jangan kalau takut. dokter kakak. Apa Kalau tuh? saya yang endoskopi mentok. Nah, Dri, Karena ini kita waktunya tinggal 3 menit. Nanti masing-masing kasih tips-tips ya. Silakan Dri, dari Andri dulu, Dokter Andri, silakan. Ya sebenarnya kalau misalnya mau puasa silakan. Itu malah bagus banget puasa ya buat banyak pasien yang mengalami gangguan cemas apalagi masalah lambung. Yang mengkhawatirkan mereka adalah takut nggak tahan bloating. Jadi kekhawatirannya itu GERD-nya naik, panas. Padahal kalau misalnya bisa diobati dengan obat lambungnya dan kemudian obat anti cemasnya, itu kayaknya sih bisa terkontrol. Karena selama ini sih kayaknya gue sih pengalaman pasien-pasien sih baik-baik aja gitu. Jadi di saat GERD anxiety nggak usah khawatir untuk berpuasa ya, Andri, bahkan bisa menyembuhkan ya. Iya, iya. Ya. Sekarang Steffi, gimana Steph sebagai GERD survivor, GERD anxiety survivor menghadapi puasa pertama? Dan Ya aku sih positif thinking aja. Apalagi kan kalau maksudnya positive dengan dari thinking. dokter Nah, kakak juga, terus nah, teman-teman gimana yang gitu. betul ya? Gimana caranya Detox, seorang terus juga seorang yang puasa Steffi malah Agnesia memang banyak yang yang sangat bilang, enggak, gimana caranya seorang Steffi Agnesia yang tadinya super duper panik bisa sepositif ini? Coba berikan tips-tipsnya. kuncinya adalah ikhlas. Karena semuanya kunci ikhlas sih, nomor 1 ikhlas dan kembali lagi ke agama masing-masing ya. Jadi ke Tuhannya masing-masing. Aku sih belajar itu. Karena memang aku tadinya parah panikannya, takut matinya luar biasa loh teman-teman. Tapi dengan aku mau puasa ini juga, kalian juga harus yakin kalau kalian bisa. Karena aku banyak ngobrol sama pasien-pasien yang punya GERD atau mah teman-teman aku, dengan mereka berpuasa malah bener, mereka malah sembuh loh. Dan tidak perih, malah tidak mual. Itu yang aku juga bingung, makanya aku juga langsung pengen
aku harus coba nih gitu. Jadi jangan ketakutan dulu, coba kan nggak ada salahnya. Positive thinking aja dulu pokoknya. Gitu. Ya. Intinya itu aja sih. Wah, keren. Lia, gimana nih seorang pasien radang usus? Nah, Kalau maksudnya perjuangan Lia 4 tahun itu luar biasa loh. Di Cirebon 4 tahun, tapi tidak pernah putus asa, selalu mencari pengobatan. Nah, gimana nih tips-tipsnya buat sahabat kakak yang mau berpuasa? Silakan. iya, tipsnya itu kalau misalnya sekarang yang lagi pengobatan untuk lambung ataupun ada yang gangguan cemas ataupun anxiety itu, ya dicoba puasa nggak apa-apa gitu. Nanti diatur cara manajemen kelola dari obat-obatan yang kita minum. Terus juga dari makanan, pola makan dulu dicoba dulu puasa. Jangan takutlah positive thinking menurut kata Kak Stevi tadi. Coba dulu puasa. Kalau misalkan memang misalkan masih ini ya dicoba lagi besoknya gitu, Dok. Jadi jangan terlalu memaksakan untuk berpuasa dulu kalau misalkan memang belum bisa gitu. Tapi kalau Ya. misalkan dari kasus-kasus yang lain kan memang menyembuhkan ya, Dok ya, berpuasa itu Betul gitu. sekali. Tadi saya kok baca sekelibetan no Steffi no party. Masih party Apa tuh Steffi? maksudnya? Aku tuh gak suka party loh. Oh, nggak suka ya? Aku gak Iya, suka iya, party, iya. gak suka minum alkohol loh. Oh, Jangan good, lihat good, muka good. begini dong. Mukanya sepertinya gitu ya. Aku nggak pernah minum alkohol, tapi kopi aja nggak bisa minum. Cuman karena makanan sambel mimian kayaknya kalau aku ya. Dan kepanikan berlebih. Jadi intinya itu salam ikhlas dan sadar kalau kata Dokter Andri. Mbak Andi. Jadi semua intinya harus Mbak ikhlas Andi. dan sadar. Mbak Andi. Nah, jadi untuk sahabat kakak memang pasien yang murni asam lambung, apalagi GERD anxiety itu sangat membantu sekali dengan berpuasa. Namun, memang ada beberapa kondisi yang tidak boleh berpuasa. Misalnya, adanya buang air besar yang berdarah, adanya muntah darah, adanya turun berat badan yang drastis, mendadak, terus pucat, diare terus-menerus. Nah, kalau kita berpuasa kan diare takutnya nanti malah dehidrasi. Jadi memang, kalau memang cuma GERD anxiety saja sudah diperiksa ini itu normal, tidak usah khawatir berpuasa. Tapi memang ada juga kondisi yang tidak boleh berpuasa. Oke, karena sudah jam 8 lebih 2 menit. Aduh, Jam thank you 9 banget nih. dong. Dan 9 sorry. lebih 2 menit, Iya. Dokter. Jam 8. Biasanya saya jam 7 sampai jam 8. Tapi karena bos Andri mintanya jam 8 ya kita ikutin aja. Ya. Ya, terima kasih Steffi. Iya. Aduh, Terima Bu kasih Selebgram Dokter yang Halo, Kakak, ya. Dokter terima Andri, kasih Iya. pengusaha Lia. Iya, Aduh, baik banget sama-sama. ini repot-repot dari Cirebon. Andri, thank you banget ya Andri. Aduh, lo nih selalu berbagi ilmu buat kita semua. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah buat semuanya. Kalau di Amin, agamanya Andri amin. bukan amal jariah ya, apa ya namanya? Semoga Budi. menjadi karma baik buat kita semua. Karma baik, betul. Amin. Karma baik. Pokoknya Amin, salam amin. sehat semuanya, sehat, positive thinking, Betul. teruslah Ya. mendekatkan diri ke Tuhannya. Iya. Iya, top banget semuanya deh. Dadah, sehat semua. Iya. Dadah, terima kasih. Dadah.